Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah farmakologi molekular, kita akan membahas reseptor histamin. Tujuan perkuliahan kita kali ini yang pertama adalah memahami dan mengetahui definisi reseptor histamin, mengetahui jenis-jenis reseptor histamin dan juga lokasinya, memahami ikatan ligan dan reseptor, memahami efek fisiologi terhadap aktivasi reseptor, dan mengetahui histamin sebagai target aksi obat. Jadi sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya dengan apa itu histamin gitu ya. Jadi histamin itu salah satu senyawa endogen yang dihasilkan oleh tubuh yang biasanya berperan pada proses terjadinya reaksi alergi atau reaksi inflamasi. Jadi ini salah satu bagian dari kerjanya sistem imun yang ada di dalam tubuh, karena biasanya menimbulkan reaksi alergi berupa gatal-gatal gitu ya, biasanya hipersensitivitas. Oleh karena itu, untuk lebih memperjelas lagi, kita akan pelajari di materi hari ini. Untuk pendahuluan, kita akan mempelajari definisi reseptor histamin. Histamin itu sendiri apa dan jenis-jenis reseptor histamin. Berikut adalah tahapan sejarah penemuan histamin dan reseptornya, di mana awal mula disintesisnya itu pada tahun 1907, di mana ditemukan oleh Windaus dan Vogt. Ini masih berupa sintesis senyawa histamin. Lalu yang paling fenomenal yaitu pada tahun 1910 Dale dan juga Laidlaw menemukan aktivitas fisiologi dari histamin. Lalu pada tahun 1920 diketahui adanya sekresi asam akibat stimulasi dari histamin. Dan selain itu pada tahun 1966 itu awal mula ditemukannya reseptor histamin. Jadi reseptor yang paling pertama ditemukan itu adalah reseptor H1 dan reseptor H4 adalah reseptor histamin paling terakhir yang paling baru ditemukannya itu sekitar tahun 2000 atau 2021, di mana setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1999 ditemukan reseptor H3 ya. Jadi pertama kali yang disintesis itu adalah histaminnya. Lalu setelah itu diketahui ada reseptornya, tempat ikatan antara histamin dengan reseptor. Ada 4 jenis reseptornya yaitu H1, H2, H3 dan H4 ya. Dinamakannya ini berdasarkan juga pada waktu penemuannya, yang awal H1 dan yang paling terakhir H4 ya. Untuk histamin sendiri, histamin adalah amina biogenik endogen yang disintesis dari L-histidin. Jadi asal mula histamin ini adalah L-histidin atau asam aminohistidin, di mana asam aminohistidin ini akan mengalami reaksi enzimatis berupa dekarboksilase atau penghilangan gugus karboksil dari asam aminohistidil. Makanya disebutnya L-histidin dekarboksilase untuk menjadi histamin dengan menggunakan kofaktornya adalah piridoksal 5-fosfat. Jadi 3 senyawa yang berperan dalam proses sintesis histamin adalah histidin selaku asam amino, lalu L-histidin dekarboksilase yaitu enzim yang berperan untuk memecah histidin dengan bantuan kofaktornya piridoksal 5-fosfat. Nama kimia dari histamin itu yaitu 2,4-imidazolil etilen amin. Kenapa namanya imidazolil etilen amin? Karena secara struktur histamin itu terdiri dari gugus imidazol dan etilen
etilen amin ya, etil amin gitu ya. Makanya 2,4 imidazolil etilen amin atau beta imidazolil etilen amin. Tadi sudah dibahas bahwa ditemukannya pada tahun 1910 oleh Dell dan Laidlaw dan diidentifikasi sebagai mediator reaksi anafilaksis pada tahun 1932. Histamin ini merupakan mediator yang kuat dari berbagai reaksi fisiologi yang diproduksi oleh sel mast, basofil, dan sel neuron, di mana kita ketahui bahwa histamin itu terbanyak dilepaskan oleh sel mast, sel basofil, dan sel neuron. Sel mast dan sel basofil merupakan dua sel yang berperan dalam sistem imun, di mana mereka akan melepaskan histamin jika ada suatu antigen yang mengaktifasi sel beta dalam membentuk IgE. Nanti kita bakal bahas ya gimana sih proses histamin itu bisa dilepaskan. Histamin ini akan bekerja dengan cara berikatan dengan reseptornya, yaitu reseptor histamin. Ini adalah sumber-sumber dari histamin. Dimana tadi sudah dibahas, histamin itu sendiri merupakan suatu granul yang ada di dalam sel mast, sel basofil, lalu ada sel neuron, ada juga ECL. Apa sih itu ECL gitu ya? ECL itu adalah sel enterochromafin like atau enterochromafin cell like, yaitu salah satu sel neuroendokrin yang ditemukan di kelenjar lambung atau mukosa lambung di bawah epitel. Biasanya ini berperan dalam membantu produksi asam lambung melalui pelepasan histamin. Jadi kalau basofil nih melepaskan histamin biasanya reaksi alergi. Begitu juga dengan sel mast. Nah, kalau yang ECL ini tuh adanya di sel parietal lambung. Makanya ketika melepaskan histamin yang berupa granul di kandungnya, ini akan menstimulasi sekresi dari asam lambung. Makanya tadi adanya di untuk menstimulasi ECL melepaskan histamin itu adalah somatostatin dan juga gastrin. Untuk di sel mast dan basofil apa sih biasanya yang menginduksi, yaitu IgE yang berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel mast ataupun sel basofil. IgE ini bisa terbentuk dari mana? IgE ini akan terbentuk jika ada suatu antigen yang masuk ke dalam tubuh, baik itu berupa alergen atau debu atau patogen, yaitu infeksi bakteri, virus gitu ya. Dia akan menstimulasi pembentukan IgG oleh sel beta. Sedangkan yang histaminergic neuron dia biasanya dapat diaktifasi pelepasannya oleh dopamin, serotonin reseptor yang terduduki oleh serotonin atau reseptor dopamin yaitu D2, reseptor opioid gitu ya apabila terduduki oleh ligannya. Ini adalah salah satu jenis reseptor yang ada di sistem saraf. Lalu di mana lagi sih sumber histamin atau sel-sel yang biasanya memproduksi histamin tapi dalam jumlah yang sedikit, yaitu ada sel dendrit, sel T, sel makrofag, neutrofil, dan sel epitel, di mana kelima jenis sel ini merupakan sel-sel yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh manusia atau sel imun ya. Sel dendrit, sel T, sel makrofag, dan neutrofil. Ini adalah mekanisme pelepasan histamin. Contohnya ini adalah yang dilepaskan oleh sel mast ya. Jadi ada suatu antigen atau alergen, mau debu, virus, bakteri, atau sejenis lainnya, dia akan menstimulasi sel beta dalam membentuk IgE ya. Jadi sebenarnya histamin itu sudah ada nih dalam bentuk
tidak aktif di dalam sel mas. Nah, lalu IgE yang terbentuk dari hasil interaksi antara antigen dengan sel beta membentuk IgE akan menduduki reseptornya yang ada di permukaan sel mas ya. Nah, akhirnya interaksi IgE terhadap sel mas di permukaan akan menstimulasi pelepasan histamin ya. Histaminnya dilepaskan, akhirnya timbullah suatu reaksi-reaksi biologi. Kalau misalnya antigen yang menstimulasi pelepasan histamin di sel mas biasanya berupa reaksi alergi. Kalau ada gastrin di ECL, dia akan menstimulasi pelepasan sekresi asam lambung ya. Jadi histamin itu bisa dilepaskan ketika ada stimulasi. Selanjutnya adalah reseptor histamin. Reseptor histamin ini merupakan salah satu jenis reseptor protein G atau reseptor yang tergandeng dengan protein G, di mana sudah kita bahas di minggu lalu. Reseptor histamin ini atau reseptor G itu terdiri dari 7 lapisan membran ya. Reseptor ini ada 4 jenis, yaitu H1, H2, H3, dan H4. Di mana keempat jenis reseptor ini dibedakan berdasarkan fungsinya, strukturnya, distribusinya, dan afinitasnya terhadap histamin. Karena apabila keempat reseptor ini diduduki oleh histamin akan menghasilkan efek biologis yang berbeda. Namun selanjutnya kita hanya akan membahas secara lebih terperinci reseptor H1 dan H2 karena untuk H3 dan H4 ini masih banyak tahap pengembangan untuk target aksi obatnya. Sedangkan untuk H1 dan H2 sudah sangat banyak ya informasinya mengenai reseptor histamin sebagai target aksi obat. Untuk proses ikatan histamin terhadap reseptor itu tuh terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, ikatan histamin dengan reseptor, di mana histamin itu membentuk teletautomer, di mana tautomerisasi itu merupakan salah satu jenis proses atau reaksi penataan ulang pada senyawa-senyawa organik. Jadi histaminnya terjadi tautomerisasi yang agar bisa berikatan dengan si reseptor histamin ya. Jadi biasanya itu tautomerisasi pada histamin dan reseptor itu adalah terjadi perpindahan atom hidrogen atau proton yang diikuti dengan pergantian ikatan tunggal pada ikatan rangkap. Jadi nanti kita ada di next slide-nya gimana sih proses tautomerisasi dari histamin agar bisa berikatan dengan reseptornya hingga dapat mengaktifasi reseptor. Jadi tahap awalnya ketika histamin akan mengaktifasi reseptor adalah terjadi ikatan nih antara histamin dan reseptor, di mana histaminnya akan mengalami konformasi atau tautomerisasi perubahan bentuk. Setelah membentuk ikatan, adanya transfer proton antara histamin dengan reseptor hingga terjadi aktivasi reseptor untuk menstimulasi persinyalan yang ada di dalam sel yang teraktivasi hingga menghasilkan efek biologis. Lalu di mana sih tempat ikatan histamin pada reseptor? Tadi kan reseptornya itu terdiri dari 7 lapisan membran ya. Nah, histaminnya itu akan berikatan dengan asam amino yang ada di reseptor, yaitu asam amino aspartat, lisin, dan asparagin.
biasanya berikatan pada transmembran nomor 3 dan 5. Ini berlaku untuk reseptor H1 dan juga H2 ya. Jadi sama, yaitu pada transmembran nomor 3 dan 5 dengan asam amino tempat ikatannya sama, yaitu aspartat, lisin, dan asparagin. Ini adalah proses tautomerisasi dari histamin. Histamin terdiri dari imidazol dan juga etilenamin ya. Dia itu ketika akan berikatan dengan reseptornya akan mengalami tautomerisasi karena proses ini berperan penting dalam ikatan dengan reseptor. Jadi histaminnya akan mengalami teletautomer ya. Perubahannya terjadi pada atom N dengan NH ya. Mengalami tautomer di mana awalnya pKa-nya 9,4, dia akan mengikuti ketika proses terjadi ikatan, dia akan mengalami prostautomer pada pH 7,4 dan senyawanya disebut protonated teletautomer atau pada monokationik ya. Jadi ketika awal ikatan, histamin akan mengalami konformasi atau tautomerisasi menjadi teletautomer. Yang berubah adalah gugus N dan NH pada bagian imidazol menjadi prostautomer. Nah, setelah itu terjadi protonisasi teletautomer jadi protonated tautomer, dan akhirnya yang mengaktifasi reseptor adalah protonated prostautomer atau protonasi tautomer pro ya. Ini adalah prosesnya. Jadi yang pertama adalah ikatan antara reseptor dengan histamin, di mana reseptor mampu mengenali histamin sebagai ligannya. Tadi kan histamin ya, NH-N. Jadi pertama itu akan terjadi ikatan dulu nih, di mana di bagian cincin imidazolnya dia akan berikatan berupa ikatan hidrogen dengan asam amino asparagin, lalu N yang satunya akan berikatan ion dipol dengan asam amino lisin, lalu ujung aminnya di bagian gugus etilen amin akan berikatan ion-ion dengan asam amino aspartat. Jadi beda-beda ya, yang dengan asparagin itu membentuk ikatan hidrogen, lalu dengan lisin ion dipol, sedangkan dengan aspartat adalah ion-ion. Nah, biasanya reseptor H1 atau reseptor histamin mengenali teletautomer selama peningkatan reseptor awal. Nah, jadi ketika awal nih histamin menduduki reseptornya, dia akan membentuk teletautomer dan membentuk beberapa ikatan dengan asam amino, yaitu asparagin, lisin, dan aspartat. Dengan bentuk ikatannya beda-beda ya, ikatan kimianya. Diulang lagi, dengan asparagin membentuk ikatan hidrogen, sedangkan dengan lisin membentuk ion dipol, dan juga dengan aspartat membentuk ikatannya ion-ion. Ini yang kedua adalah proton transfer. Terjadi perubahan atau protonisasi dari teletautomer menjadi prostautomer. Nah, di sini masing-masing asam amino akan memutus ikatannya dulu ya pada proses proton transfer. Transfer proton ini terjadi dan membentuk tele menjadi protautomer.
Dan terakhir adalah reaktivasi atau aktivasi si reseptor. Nih udah terjadi perubahan ya, tautomerisasi pada gugus imidazolnya. Tadi kan ada perubahan ikatan hidrogen ataupun ikatan rangkapnya. Nah, jadi kalau misalnya dibayangkan secara 3D nih, si histaminnya tuh bergerak gitu ya. Yang tadinya dengan asparagin ini berikatannya ion dipol. Lalu dengan lisin ikatannya jadi ikatan hidrogen. Lalu yang etilen amin ikatannya menjadi ion-ion. Berubah ya di sini ya. Tadinya yang ini tetap ikatan hidrogen tapi dengan asparagin. Lalu ion dipol itu dengan lisin tapi berubah ya. Jadi dari teletautomer menjadi protautomer berikatan dengan binding site reseptor histamin sehingga reseptor dapat teraktivasi dan menghasilkan respon biologis. Jadi pertama si histamin menduduki reseptor terjadi ikatan nih antara asam amino asparagin, lisin dan aspartat lalu mengalami tautomerisasi, berubah bergerak gitu akhirnya terjadi aktivasi gitu ya, kayak kunci gebok truk diputar akhirnya reseptornya terbuka. Ini adalah efek fisiologi ikatan histamin terhadap reseptornya. Ikatan histamin dengan reseptor akan menyebabkan reaksi yang paling umum itu adalah kontraksi sel otot polos, lalu vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskular, peningkatan sekresi mukus, takikardi, perubahan tekanan darah, aritmia dan menstimulasi sekresi asam lambung. Ini secara umum ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sih efek fisiologi dari masing-masing reseptor. Jadi histamin yang dilepaskan oleh sel mas, basofil, ECL, neuron, leukosit, platelet, epitel, kondrosit, sel tumor dan lain-lain, dia akan berikatan dengan reseptor H1, H2, H3 dan H4 ya. Reseptor ini tempatnya beda-beda. Nih kalau misalnya H1 itu banyak terdapat pada kulit, lalu di saluran pernafasan yaitu di bronkus dan juga di pembuluh darah. Sedangkan reseptor H2 banyak terdapat pada sel parietal lambung. Lalu di H3 dia banyaknya di sel neuron dan H4 pun sama, dia berperan pada respon imun. Lalu protein G yang tergandeng dalam reseptor H1 sampai H4 juga beda-beda. Kalau H1 itu GQ, lalu H2 itu inhibitor, H3 inhibitor, sedangkan H4 juga inhibitor ya. Jadi beda-beda untuk tiap reseptornya. Dan efeknya apa? Kalau misalnya H1 terduduki oleh histamin, dia akan menimbulkan reaksi alergi dan juga reaksi inflamasi. Di mana kenapa bisa terjadi inflamasi? H1 ini dia akan meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah sehingga terjadi ekstravasasi dan udem, akhirnya adhesi molekul, terbentuklah inflamasi karena terjadi pergerakan sel-sel dari inflamasi tempat terjadinya pelepasan histamin. Lalu kalau H2 berperan dalam regulasi sekresi asam lambung yang ada di saluran cerna. Sedangkan reseptor H3 dia berperan dalam regulasi histamin yang ada di neuron. Sedangkan H4 ini informasinya masih terbatas, sampai saat ini hanya ditemukan dalam responnya pada sistem imun dan terjadinya inflamasi. Selanjutnya kita akan membahas reseptor H1.
Reseptor H1 ini dikodifikasi pada kromosom manusia nomor 3. Jadi dia dibentuk pada kromosom manusia nomor 3, di mana reseptor H1 ini apabila teraktivasi akan banyak menyebabkan gejala patologi seperti reaksi alergi. Reaksi alerginya itu ada pruritus atau gatal-gatal, ada rhinore, bronkospasme atau penyempitan bronkus, serta kontraksi otot polos yang ada di usus. Reseptor H1 ini banyak diekspresikan pada jaringan dan sel ya. Tadi salah satunya sudah saya sebutkan, ada di kulit dan ada di bronkus. Jadi dia ada di sel saraf, lalu sel epitel pembuluh darah, sel endotel pembuluh darah, sel epitel di kulit, endotel pembuluh darah, sel hati, sel otot polos pembuluh darah, sel dendritik dan juga limfosit. Di mana reseptor H1 ini pada manusia terdiri dari 487 asam amino. Ini yang cukup besar ya. Histamin biasanya mengaktifasi reseptor H1 melalui protein G AKI yang kemudian mengaktifasi jalur fosfolipase C dan meningkatkan kadar intraselular kalsium. Oleh karena itu kenapa tadi salah satunya ketika reseptor H1 teraktivasi dia bisa menyebabkan permeabilitas membran karena terjadi peningkatan kalsium di intraseluler atau di sitoplasma sehingga mengaktifasi fosfokinase C. Akibatnya, histamin yang menstimulasi kontraksi otot polos di saluran pernapasan menyebabkan bronkospasme, lalu meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, akhirnya bisa vasodilatasi dan menyebabkan inflamasi di perifer, serta menginduksi produksi prostasiklin dan juga faktor pengaktif trombosit termasuk gejala yang diamati pada kulit yaitu eritema, pruritus, dan udem ya, karena terjadi vasodilatasi pada perifer akhirnya terjadi udem, pruritus, dan eritema. Untuk mekanismenya sendiri, reseptor H1 ini ketika teraktivasi oleh histamin, dia akan mengaktifkan protein G AKI sehingga menghasilkan aktivasi fosfolipase C. Fosfolipase C-nya akan mengalami down regulasi atau bertranslokasi untuk mengaktifasi retikulum endoplasma sehingga stimulasi kalsium dari intraseluler ke dari dalam retikulum endoplasma ke intraseluler ya, atau ada di sitoplasma. Dan baru-baru ini diketahui bahwa ketika reseptor H1 terstimulasi, dia dapat mengaktifkan jalur pesinyalan lainnya seperti fosfolipase D dan fosfolipase A. Kebetulan nggak ada ya di sini, dan sehingga dari teraktivasinya fosfolipase D dan fosfolipase A dapat mengaktifkan faktor transkripsi ya. Jadi dari sitoplasma ini bertranslokasi ke dalam nukleus mengaktifasi faktor transkripsi namanya NF-kappa B yang berperan juga dalam apoptosis sel dan juga penyakit alergi. Jadi reseptor H1 ini apabila sudah teraktivasi, dia ini biasanya berperan dalam reaksi alergi dan juga peradangan. Histamin sendiri memiliki afinitas yang rendah terhadap reseptor H1. Afinitas itu daya ikat ya, dimana biasanya sekitar 10-30 milimolar. Aktivitas agonis sangat tergantung pada strukturnya ya. Jadi ini adalah senyawa-senyawa yang sifatnya agonis
terhadap reseptor H1. Jadi sifatnya itu mirip dengan histamin. Jadi dia dapat mengaktifasi reseptor histamin 1 karena strukturnya yang mirip dengan histamin. Contohnya 2-thiazolil etilen amin nih ya. Di bagian gugus etilen aminnya sama seperti histamin. Begitu juga dengan piridil etilen amin. Ini juga gugus etil aminnya sama. Begitu juga dengan histaproviden ya. Dan juga suprahistaproviden ini lebih panjang. Jadi subtetuen sekecil apapun baik yang samping ataupun yang inti imidazol dapat menyebabkan penurunan aktivitas. Nih ya, kalau di bagian gugus imidazolnya ini adanya rantai samping atau subtetuen, dia dapat menurunkan aktivitas yang signifikan. Kecuali posisi 2 pada kelompok imidazol antara 2 nitrogen. Nah, kalau misalnya tambahannya di sini dia tidak akan menurunkan aktivitas, tapi kalau misalnya tambahannya di sini atau ke samping ke sini atau ke sini, dia akan menurunkan afinitas terhadap histamin. Karena tadi kita ketahui ya, yang akan berikatan dengan asam amino dari histamin itu gugus NH, gugus N, dan juga NH yang ujung. Jadi kalau misalnya ada tambahan nih dari sini berarti nanti afinitasnya bisa berkurang. Nah, kalau misal tambahannya di sini, ini tidak akan mengurangi afinitas. Justru kalau misalnya ada tambahan nih di bagian sini nih, tuh. Ini yang histaproviden, dia akan meningkatkan afinitasnya atau kekuatannya terhadap aktivitas si reseptor histamin, terutama jika gugus aromatik atau gugus benzil hidril. Ini adalah gugus aromatik ya, makanya tadi histaproviden sama suprahistaproviden ini dapat berikatan secara lebih selektif dengan aktivitas yang lebih kuat terhadap reseptor histamin. Agonis H1 ini dapat terdiri dari senyawa heteroaromatik di mana bagian etilen amin ditempatkan pada inti aromatis pada posisi yang berdekatan dengan atom nitrogen ya. Jadi strukturnya mirip dengan histamin karena ini adalah agonis. Jadi diharapkan efeknya adalah sama dengan yang agonis. Gitu ya, dengan histamin itu sendiri. Untuk efeknya sendiri antara histamin dengan agonis ini sama. Jadi kalau misalnya menduduki reseptor, contohnya reseptor H1, dia itu akan menghasilkan reaksi alergi. Lalu kenapa nih senyawa ini dikembangkan? Biasanya senyawa-senyawa agonis untuk reseptor H1 dikembangkan untuk tujuan penelitian, untuk melihat pengaruhnya terhadap reseptor dari bentuk senyawa. Makanya untuk melihat adanya penambahan subtetuen, bagaimana nih aktivitas terhadap reseptornya. Biasanya diuji secara in vitro atau molecular docking. Selain itu juga histamin ini dapat merangsang pelepasan adrenalin dan noradrenalin serta menginduksi fosforilasi enzim yang dibiosintesis oleh katekolamin. Makanya kan tadi ada yang selektif, ada non selektif gitu ya, karena dia bisa mengaktifasi pelepasan neurotransmitter lain, contohnya adrenalin dan noradrenalin. Ini untuk antagonis reseptor H1, biasanya dikenal juga dengan istilah antihistamin. Mungkin Bapak Ibu sering familiar ya, antihistamin, obat untuk mengatasi alergi, obat untuk mengatasi gatal-gatal gitu ya. Obat yang menghalangi aksi histamin pada reseptor H1, makanya disebutnya antihistamin. Jadi obat-obat antihistamin ini akan berkompetisi dengan histamin untuk menduduki reseptornya
Ya, jadi biasanya obat-obat antihistamin ini digunakan untuk pengobatan kondisi alergi yang dimediasi oleh histamin dengan mekanisme berkompetisi dengan histamin untuk menduduki reseptornya, yaitu reseptor H1. Antihistaminergik atau antagonis H1 ini akan berikatan dengan reseptor H1 dan menurunkan produksi fosfolipase C. Karena ketika histamin menduduki reseptornya, tadi sudah kita bahas bahwa akan mengaktifkan fosfolipase C dan menstimulasi pelepasan kalsium di intraseluler, akhirnya menyebabkan peningkatan permeabilitas membran. Dan juga ketika menurunkan produksi fosfolipase C, otomatis aktivasi inositol trifosfat dan diasilgliserol dalam proses selularnya dapat dihambat, sehingga efek biologi yang harusnya distimulasi oleh histamin, contohnya reaksi alergi, tidak akan terjadi lagi gitu ya. Jadi banyak orang memanfaatkan nih misalnya alergi udang, tapi pengen makan udang, ya udah minum dulu antihistamin biar tidak timbul reaksi alerginya, karena si histaminnya itu dihambat ikatannya dengan reseptor ya. Jadi antihistamin yang dibahas di sini itu adalah antihistamin yang mencegah ikatan antara histamin dengan reseptornya, karena ada nih antihistamin yang berperan untuk menghambat pelepasan histamin oleh di sel mas, contohnya itu kromolin ya. Nah, kalau yang kita bahas di sini adalah mencegah ikatan histamin dengan reseptornya. Untuk struktur umum, antihistamin itu terdiri dari 2 aril A1 dan A2, lalu ada atom X yang biasanya diisi dengan atom karbon, lalu ada spacer atau rantai alkil atau penyangga gitu ya, lalu diakhiri dengan gugus amin atau nitrogen. Amin ini bisa boleh punya rantai, boleh juga enggak. Yang penting terakhirnya itu adalah amin, dimana ada 2 gugus aril X, senyawa X, lalu ada rantai karbon, lalu terakhir dengan N. Gugus arilnya sendiri ini ada 2 ya, A1 dan A2. Hal ini mempengaruhi pada afinitas senyawa terhadap reseptor ya. Jadi gugus aril ini dia mempengaruhi kekuatan ikatan antara obatnya dengan reseptornya. Lalu untuk antihistamin saat ini yang beredar di masyarakat, baik yang generasi 1 atau generasi 2, rangka senyawa kimianya sama, yaitu memiliki 2 gugus aril. Optimalitas antihistamin ini biasanya dipengaruhi oleh koplanaritas dari 2 substitusi aril. Aril yang pertama biasanya terdiri dari arilnya itu fenil dan juga heteroaril seperti piridil ya. Jadi satunya itu biasanya fenil atau viridil. Fenil dan viridil, sedangkan aril kedua biasanya gugus metil yang lebih sederhana ya, dipengaruhi oleh pranalisasi. Untuk ukurannya berapa? 5 sampai 6 angstrom. Untuk atom X atau biasanya itu diisi dengan atom karbon akan mempengaruhi selektivitas ikatan. Kalau yang aril mempengaruhi afinitas, kalau yang karbon ini akan mempengaruhi selektivitas ikatan dengan reseptor. Jadi si X itu biasanya atom karbon yang mengandung substitusi oksigen. Pada golongan biasanya itu golongan antihistamin itu ada amino alkyl ether, lalu adanya nitrogen. Kalau pada golongan etilen diamin nanti kita akan lihat ya strukturnya, etilen diamin itu yang mana, alkyl ether itu yang mana. Jadi kalau yang golongan amino alkyl ether substitusinya itu selain karbon ada oksigen. Kalau yang golongan etilen diamin itu ada nitrogen, sedangkan karbon pada analog amin propil.
Lalu terakhirnya diisi dengan atom nitrogen. Sebagian besar nih antihistamin ini memiliki rantainya berupa etilen, dan percabangan rantai ini menghasilkan senyawa yang kurang aktif. Jadi semakin banyak cabangnya ini ya, maka semakin kurang aktif. Jadi semakin ringkas ya, ini tuh semakin selektif dan juga afinitasnya semakin baik. Dan untuk gugus aminnya ini yang terakhir ya, nitrogennya itu berupa amina tersier biasanya untuk aktivitas yang maksimum. Nitrogen yang di akhir ini mungkin biasanya itu merupakan bagian dari cincin heterosiklik. Misalnya nanti pada antazolin sama klorsiklizin dia dapat mempertahankan aktivitas antihistamin yang tinggi ya. Nanti kita lihat strukturnya. Bagian amino biasanya ini mengalami protonasi dengan berinteraksi pada reseptor H1. pKa-nya tadi 9, berapa ya? 4. Kalau untuk yang antihistamin pKa-nya di 8,5 sampai 10. Ini adalah etilen diamin derivat. Nih, arilnya nih. Aril satunya ini gugus fenil ya, dengan 1 atom N. Lalu aril 2-nya ada benzen dengan metil. Lalu di sininya tadi penghubungnya itu X-nya adalah N kalau etilen diamin. Kalau aminoalkyl ester penghubungnya adalah C dan O ya. Ini bisa dilihat contohnya kalau golongan etilen diamin derivatnya itu ada zolamin, tripelenamin, pirilamin, metapirilen sama tonzilamin. Hampir sama semuanya ya, bedanya N-nya ada yang 1, ada yang 2. Ini ada tambahan sulfurnya. Untuk aril 2-nya juga ini rata-rata dihubungkan dengan alkil dulu. Alkilnya itu metil, baru bisa ditambahkan benzen, ada metoksi gitu ya. Ini akan mempengaruhi terhadap afinitasnya. Semakin singkat afinitasnya akan semakin baik. Kalau golongan aminoalkyl ester yang paling familiar adalah diphenhidramin. Jadi aril pertamanya itu adalah gugus benzen, aril keduanya juga benzen, lalu ada tambahan atom H, CH ya, lalu ada O, karena tadi ether berarti CO gitu ya. Ini untuk bromodiphenhidramin ada tambahan Br pada aril nomor 2-nya. Lalu doksilamin ini ada tambahan nitrogen pada aril nomor 2-nya, dan terakhirnya diisi dengan metoksi R yang satu lagi. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Lalu ada derivat piperazin. Derivat piperazin ini aril satunya adalah benzen. Aril 2-nya benzen. Lalu ada R1-nya itu CH. Atom tengahnya itu C, ini adalah N ujungnya ya. Contohnya ada meklizin, siklizin. Lalu golongan monoamin profil analog, ada yang saturated dan unsaturated. Ini monoamin X-nya adalah CH. Ini juga CH ya, unsaturated. Aril pertamanya adalah gugus benzen dengan atom nitrogen. Aril keduanya adalah benzen. Lalu klorpeniramin ya, ini juga yang paling familiar dan banyak digunakan. Ini sama. Lalu ada tambahan klorida di aril nomor 2 nomor 1-nya.
Lalu ada trisiklik, ini agak beda ya, bentuknya itu seperti apa ya, quinon gitu ya, karena bentuknya seperti ini. Ini tambahan R-nya, tapi ini jarang digunakan. Lalu ada di benzosiklohepten, ini juga bentuknya di luar yang biasa gitu ya. Ini juga jarang dipakai, dan yang mungkin yang beberapa suka dipakai adalah ketotifen. Ini aril terakhirnya adalah CH3. Ini atom C-nya, aril-aril lainnya nggak terlihat karena ini beda rangka struktur utamanya. Dan berdasarkan generasinya, antagonis reseptor H1 ini dibagi 2 generasi karena ini mempengaruhi terhadap efek samping yang ditimbulkan. Jadi ada first generation, ada second generation. Ini dibedakan berdasarkan aktivitasnya yang dapat berpenetrasi ke sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek sedatif. Oleh karena itu, first generation sering disebut juga golongan yang sedatif, sedangkan yang second generation atau generasi kedua itu yang non sedatif. Kenapa nih bisa dibedain? Karena ini memiliki polaritas yang berbeda. Di mana pada generasi pertama ini bisa melewati barir otak gitu ya, akhirnya menstimulasi atau berikatan dengan reseptor sedatif yang ada di otak sehingga menimbulkan efek sedatif. Contohnya difenhidramin, ketotifen, trifluridin gitu ya, klorfenilamin maleat atau CTM itu adalah termasuk antihistamin generasi 1 dengan efeknya adalah sedatif. Lalu yang generasi kedua itu ada loratadin, cetirizine, dan yang terbaru adalah fexofenadin. Semakin kesini efek sedatifnya itu semakin berkurang. Jadi substituen aromatis ini tuh akan mempengaruhi lipofilisitas dari si senyawanya. Jadi ini bisa mempengaruhi masuk ke sawar otak atau enggak. Semakin lipofil dia bisa masuk ke dalam sawar otak. Nah, semakin hidrofil dia semakin aman atau semakin kurang efek sedatifnya. Untuk cetirizine dan fexofenadin ini adalah antihistamin generasi kedua yang memiliki rantai yang panjang dan juga fleksibel. Jadi ini tuh bisa berkonformasi atau mengalami perubahan bentuk, di mana ujung-ujungnya itu adalah karboksilat. Ya, ini juga ada gugus benzen. R di sini adalah ada karboksilatnya juga. Jadi untuk yang cetirizine dan fexofenadin serta loratadin ini tuh memiliki sifat hidrofil. Jadi dia tidak bisa melewati sawar darah otak gitu ya. Akhirnya dia efek sedatifnya berkurang. Karena ada sekitar 40% homologi antara reseptor muskarinik dan reseptor H1. Makanya kenapa nih yang first generation itu dia bersifat kurang selektif. Jadi dia bisa menduduki reseptor muskarinik. Ketika reseptor muskarinik diduduki, dia akan menimbulkan efek biologisnya yaitu efek sedatif. Selain antihistaminnya nih yang muncul, tapi ada efek sedatifnya. Selain itu juga bisa menimbulkan penglihatan kabur, efek sampingnya tuh ya. Lalu terasa mulut kering karena pengikatan reseptor muskarinik oleh antihistamin generasi pertama. Kalau dari sifat lipofilisitas sendiri, yang first generation ini lebih bersifat lipofil dibandingkan yang second generation.
sehingga bisa melewati otak dan menimbulkan interaksi antara reseptor H1 dan menimbulkan efek sedasi. Ini adalah konformasi atau perubahan struktur antihistamin. Contohnya adalah cetirizine dan fexofenadin. Tadi sudah disebutkan ini sifatnya lentur gitu ya. Lantainya tuh fleksibel. Karena dia sifatnya lebih ke hidrofil. Jadi dia masuk ke dalam pembuluh darah, masuk dalam ke peredaran darah. Akhirnya cetirizine ini mengalami konformasi di mana ujung karbosilatnya akan berikatan dengan atom N yang ada di ujung atom N ujung, sehingga dihubungkan oleh ikatan ion-ion. Begitu juga dengan fexofenadin, akhirnya bisa berikatan dengan reseptor dan sifatnya menjadi lebih hidrofil dan afinitasnya lebih rendah terhadap sistem saraf pusat, sehingga efek sedasinya bisa rendah dan berkontribusi yang tinggi pada konsentrasi yang lebih tinggi di perifer. Untuk antihistamin cetirizine dan juga fexofenadin, dia memiliki rantai alifatik ya. Jadi nanti dia akan berikatan dengan aspartat yang ada di reseptor H1 ya, ASP. Tadi sama seperti histamin. Kalau histamin kan di 3 asam amino nih. Kalau yang antihistamin ini baru diketahui di bagian karboksilatnya ini dia akan berikatan dengan asam amino aspartat yang ada di reseptor histamin. Dan untuk yang fexofenadin ini karena dia lebih terbaru, diketahui juga bahwa efeknya itu lebih lama karena dia ketika berinteraksi dengan reseptor, dia bisa memperpanjang aktivitas antihistaminnya akibat adanya konformasi atau pergerakan perubahan bentuk gitu ya. Jadi reaksi ion-ion ini dia bisa memperpanjang respon dari si fexofenadin tanpa menghasilkan efek samping yang besar gitu ya. Ini mekanisme antihistamin. Ada yang agonisme terbalik, di mana molekul obat akan berikatan dengan reseptor H1 yang tidak aktif, sehingga menggeser bentuk konformasi ke bentuk tidak aktif. Ini adalah reseptor H1 dalam bentuk bebas tanpa adanya konformasi. Nah, ketika sudah terjadi konformasi, dia mengalami perubahan bentuk ya. Tadinya kan 2 membran dan 5 membran. Akhirnya berkonformasi menjadi 5 dan 2. Nah, ketika sudah mendapatkan sinyal menjadi 5 dan 2 ini, seharusnya reseptor ini akan diduduki oleh histamin, namun akan berkompetisi nih dengan si antihistamin. Akhirnya si reseptor H1-nya diduduki oleh antihistamin kalau misalnya afinitasnya lebih kuat dibandingkan histamin, dan si antihistamin ini akan mengembalikan ke dalam bentuk inaktifnya, jadi bukan dalam bentuk aktifnya gitu ya. Jadi ke bentuk awal ketika belum ada sinyal. Kalau antagonisme klasik, si antihistaminnya akan berkompetisi dalam bentuk yang aktif. Jadi sama, dia akan menduduki di mana histamin itu menduduki reseptornya. Cuman belum dijelaskan nih mana obat yang masuk kategori antagonisme klasik, mana agonisme terbalik. Tapi yang jelas ada 2 jenis. Ada yang menduduki reseptornya itu di dalam bentuk tidak aktif, ada yang menduduki berkompetisi dengan histamin. Ini adalah interaksi antara antihistamin dengan reseptornya. Ikatannya beda-beda ya. Kalau tadi kan ikatan hidrogen, lalu ikatan ion dipol dan juga ion-ion. Nah, kalau untuk interaksi antara
antihistamin dengan reseptor ikatannya itu pada asam amino yang berbeda. Ini contohnya adalah fexofenadin, di mana ikatannya adalah ikatan van der Waals, lalu dengan asam amino fenilalanin juga dengan ikatan van der Waals, lalu dengan aspartat, ikatannya itu adalah ion-ion, jadi sama dengan yang histaminnya. Oleh karena itu kenapa sih si fexofenadin ini bisa dikenali oleh reseptor, karena dia memiliki bagian yang sama dengan histamin sehingga bisa dikenali. Begitu juga dengan ujung karbosilat, dia akan berikatan dengan lisin ya, asam aminonya. Jadi kalau tadi di histaminnya hanya 3, kalau di obatnya contohnya di fexofenadin ini ada 4 asam amino yang akan berikatan dengan reseptornya. Jadi binding site-nya ada 4 asam amino. Aktivitas antihistamin apabila dia menduduki reseptor H1, dia efek biologisnya adalah dapat menurunkan inflamasi dan juga reaksi alergi. Contohnya mengurangi rasa gatal pada reaksi alergi, lalu di saluran pernafasan dia mengurangi bersin-bersin gitu ya, dan juga mengurangi rinitis alergi. Lalu di NF-kappa B dia biasanya menstimulasi apoptosis sel. Nah, ketika reseptor H1-nya diblok, maka terjadi penurunan jumlah antigen yang menstimulasi pelepasan histamin oleh sel mast. Jadi reseptor-reseptor yang terduduki oleh antihistamin dia akan menstop stimulasi pelepasan histamin pada sel mast, sel basofil, sehingga mediator-mediator proinflamasi yang akan membentuk inflamasi atau si sitokinnya ini IL-3 gitu ya, contohnya IL-3 interleukin 3 itu akan dihambat. Lalu stimulasi pelepasan kalsium di intraseluler juga akan menurun. Akhirnya permeabilitas membran juga akan menurun. Gatal-gatalnya bisa hilang ya. Namun biasanya ada efek lainnya nih. Tadi kan ada yang sifatnya selektif, ada yang non selektif, ada yang menimbulkan efek samping ya. Jadi untuk yang first generation, karena dia bisa menduduki reseptor muskarinik, dia juga bisa efek sampingnya adalah mulut kering, takikardi gitu ya, rasa ngantuk. Selain itu juga adrenergik, alfa adrenergik yang ada di pembuluh darah, efeknya adalah hipotensi dan takikardi. Lalu reseptor serotonin nih terduduki, kita udah bahas minggu lalu, jadi meningkatkan nafsu makan ya. Kalau pada kanal ion, dia akan memperlama interval QT pada jantung, sehingga lama-lama nih kalau terus-menerus digunakan dan menimbulkan efek samping bisa menyebabkan aritmia. Kalau pada reseptor H1 yang ada di pembuluh darah, dia menimbulkan efek sedasi, lalu kemampuan untuk mengingatnya jadi berkurang gitu ya, psikomotornya juga berkurang, nafsu makannya bertambah. Selanjutnya kita akan membahas reseptor H2. Ini reseptor terakhir yang akan kita bahas ya. Reseptor H2 ini adalah reseptor berpasangan protein GS, G stimulasi. Setelah stimulasi reseptor, dia akan mengaktifasi adenilat siklase, di mana konsentrasi CAMP, C-adenosin siklik adenosin monofosfat ini akan meningkat di intraseluler, sehingga ketika CAMP meningkat, dia itu akan menstimulasi pelepasan asam yang ada di sel parietal di lambung. Terjadi pembukaan kanal ion klorida, akhirnya pelepasan asam lambung ya. Reseptor H2 terletak pada kromosom nomor 5. Tadi kalau
H1 itu diproduksinya kromosom nomor 3, kalau H2 itu pada kromosom nomor 5. Di mana histaminnya sama, akan berikatan pada transmembran reseptor, yaitu di nomor 3 aspartat dan nomor 5. Kalau tadi itu leusin sama asparagin, kalau ini treonin sama aspartat. Jadi beda asam aminonya saja, tapi pada lembaran transmembrannya sama. Aktivasi reseptor H2 akan mengatur berbagai fungsi histamin, contohnya mempengaruhi kontraksi jantung. Tadi juga di H1 juga dipengaruhi ya, ada efeknya takikardi. Di H2 pun sama. Lalu sekresi asam lambung meningkatkan proliferasi sel. Kalau tadi di H1 migrasi sel, kalau di sini proliferasi artinya perbanyakan sel. Kalau migrasi sel itu adalah pergerakan sel. Lalu diferensiasi sel, perubahan dari sel, contohnya osteoblast menjadi osteoklas gitu ya. Diferensiasi itu perubahan bentuk sel. Lalu respon imun. Ini adalah proses tautomerisasi histamin terhadap reseptor H2. Jadi ini adalah jenis ikatannya, ini adalah histaminnya ya. Dia akan berikatan pada 2 membran, yaitu membran 3 dan juga 5 dengan ujung-ujungnya yang beda. Kalau dengan amin dia akan membentuk ikatan hidrogen, lalu NH di sini akan membentuk ikatan ion-ion. Bagaimana sih proses reseptor H2 ini teraktivasi? Jadi pertama nih, kita makan atau bisa distimulasi oleh stres atau kondisi pikiran yang sedang tidak baik. Akhirnya dia akan menstimulasi pelepasan asetilkolin. Asetilkolin ini akan menduduki reseptor nikotinik dan juga muskarinik yang ada di saluran cerna. Pelepasan asetilkolin ini akhirnya akan menstimulasi reseptor muskarinik untuk melepaskan histamin di sel parietal yang ada di lambung. Akhirnya histamin yang dilepaskan dia akan berikatan dengan reseptor H2 yang ada di sel parietal, sehingga di dalam selulernya akan terjadi peningkatan CAMP dan pelepasan kalsium. Jadi sama ya seperti reseptor H1, cuman efeknya beda. Kalau di reseptor H2 dia akan menstimulasi pelepasan sekresi asam lambung, sedangkan di reseptor H1 dia akan menstimulasi reaksi alergi atau gatal-gatal karena permeabilitas membrannya berubah. Untuk reseptor H2 ini ada antagonisnya, biasanya digunakan untuk mengatasi gejala tukak lambung. Antagonis reseptor H2 ini adalah hasil dari modifikasi struktur histamin yang terkait senyawa kimia yang bertindak sebagai penghambat kompetitif reseptor H2. Nah, namanya penghambat kompetitif berarti dia ini akan berkompetisi dengan histamin untuk menduduki reseptor H2. Efek biologis dari reseptor H2 ini adalah menghambat produksi asam lambung. Jadi dia bersaing secara reversibel dengan histamin. Jadi dia bukan irreversibel karena obat yang baik itu harus bersifat reversibel karena dia nanti akan dieliminasi oleh tubuh ya. Jadi sifatnya reversibel dengan histamin, terus berikatan dengan reseptor H2 pada membran basolateral sel parietal. Efek antagonis dari reseptor H2 yang paling dominan adalah sekresi asam lambung. Antagonis H2 secara reversibel dapat mengikat reseptor H2 dan mengurangi pembentukan CAMP. Jadi namanya dihambat, jadi seharusnya histamin itu mengaktifasi reseptor lalu membentuk CAMP yang banyak dan meningkatkan pelepasan kalsium. Akhirnya CAMP-nya dihambat, kalsiumnya juga nggak ada, aktivasi pompa protonnya juga dihambat, akhirnya sekresi asam lambungnya juga tidak terjadi gitu ya. Struktur utamanya itu ada cincin imidazol ya, sama seperti histamin. Kalau tadi di antihistamin yang H1 dia lebih ke arah etilen aminnya yang sama, tapi kalau di reseptor H2 di cincin imidazolnya. Lalu ada cincin heterosiklik.
ada furan, ada tiopen, ada tiazol. Kalau yang furan itu adalah ranitidin gitu ya. Jadi ranitidin itu punya strukturnya furan dan adanya furan, tiopen sama tiazol dapat meningkatkan potensi dari dan juga selektivitasnya. Lalu ada cincin nitrogen di sini dan nitrogen akhir biasanya dipisahkan dengan 4 atom C. 4 atom karbon, mohon maaf ini typo ya, sehingga aktivitasnya tuh bisa optimum. Dan atom N terminalnya ini biasanya sifatnya polar. Nih ya contoh-contoh antagonis H2 ada nizatidin, ranitidin gitu ya. Tadi kan ada struktur furannya. Nah, struktur furannya itu ada di sini. Lalu yang familiar lagi ada famotidin gitu ya. Yang paling banyak dipakai adalah ranitidin dan famotidin. Ini adalah resumenya. Jadi histamin itu merupakan salah satu senyawa endogen yang dapat dilepaskan oleh sel mast, sel basofil di dalam tubuh biasanya akibat rangsangan dari suatu alergen. Lalu bisa berikatan dengan 4 jenis reseptor histamin yaitu H1, H2, H3, dan 4 dengan menghasilkan respon biologis yang berbeda. Untuk H1 ketika dilepaskan dia ada di kulit, ada di pembuluh darah, ada di bronkus sehingga efeknya juga beda-beda. Obat-obatnya itu disebut juga dengan antihistamin. Ada 2 generasi yaitu generasi 1 dan generasi 2. Untuk generasi 1 contohnya adalah clopheniramin sama promethazine, sedangkan generasi 2 adalah loratadin sama fexofenadin. Bedanya apa? Terhadap efek sedatifnya. Kalau yang generasi 2 efek sedatifnya lebih rendah dibandingkan yang generasi pertama, bahkan beberapa tidak merasakan efek sedatifnya. Sedangkan reseptor H2 dia biasanya bekerja pada sel parietal lambung sehingga meningkatkan sekresi asam lambung. Obat antagonisnya yaitu H2 blocker, contohnya simetidin, ranitidin, dan famotidin. Dengan struktur utamanya yang miripnya itu adalah di bagian imidazolnya. Sedangkan yang H3 dan H4 ini masih terbatas ya, gitu ya. Di sini juga belum kelihatan nama obatnya, masih berupa kode-kode karena sampai saat ini masih pengembangan. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu lagi di waktu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.